Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Lala Fitria. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebagai salah satu makhluk hidup, tumbuhan juga berkembang biak untuk mempertahankan populasinya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Lalu, apakah perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan secara kawin atau melalui penyerbukan. Nah, penyerbukan sendiri itu apa? Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Perkembangan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji adalah bunga. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga, yaitu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Lalu, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau tanpa melalui penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan bantuan manusia, di mana terdapat beberapa macam perkembangbiakan alami, yaitu tunas, spora, akar tinggal atau rizoma, geragi atau stolon, umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, atau daun. Pohon tersebut tumbuh di dekat induknya. Contohnya, tunas batang pada pisang, kemudian tunas batang pada pohon bambu. Selanjutnya spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat kecil. Spora hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Contohnya, sporangium pada tumbuhan pakis dan sporangium pada tumbuhan paku. Akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Rizoma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Contohnya, rizoma pada lengkuas dan rizoma pada kunir. Kemudian geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Tunas pada buku-buku batang yang menjalar di atas tanah tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan pegagan dan pada tumbuhan stroberi. Umbi akar. Umbi akar berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar tidak berkuncup, tidak berdaun, tidak bermata tunas, dan tidak berbuku-buku. Contohnya, umbi akar pada wortel dan umbi akar pada ketela pohon. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang sesungguhnya merupakan batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tumbuhan kentang dan pada tumbuhan talas. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis membentuk umbi dan di tengahnya tumbuh tunas. Daun tersebut tersusun berdekatan dan tumbuh pada permukaan atas ruas. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang melibatkan bantuan manusia. Adapun macam-macamnya adalah mencangkok, menyetek, mengenten, merunduk, dan menempel.
Mencangkok dilakukan dengan cara mengelupas bagian kulit pada bagian cabang tanaman. Cabang tanaman yang akan dicangkok sebaiknya berkayu, tidak terlalu tua, tidak terlalu besar, dan berwarna coklat muda. Tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman buah. Selain itu, juga ada tanaman hias yang bisa dicangkok. Kemudian menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun. Setek batang biasanya dilakukan pada tanaman singkong, sedangkan setek akar biasanya dilakukan pada tanaman cemara. Untuk stek, daun bisa dilakukan pada tanaman cocor bebek. Mengenten. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menggabungkan batang bawah dan atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman baru. Keuntungan yang diperoleh dari mengenten adalah buah hasil dari mengenten lebih baik dan bisa dilakukan pada 3 jenis buah yang berbeda sehingga hasil mengenten terdapat 3 warna buah. Kemudian merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merunduk sebagian cabang tanaman, kemudian menimbunnya dengan tanah sehingga tumbuh akar. Tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk adalah apel, arbai, dan bunga bougainville. Kemudian menempel. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit bertunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Tanaman hasil mengenten merupakan gabungan 2 sifat tanaman yang berbeda. Kelebihan menggunakan cara ini adalah hasil tanamannya memiliki mutu lebih baik daripada induknya. Demikian materi yang dapat Bu Lala sampaikan. Kurang lebihnya Bu Lala mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.